For better or for worse. For better or for worse. My paper Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahratun. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mengenalkan presentasi yang akan kami presentasikan hari ini, yaitu perspektif konstruktivisme terhadap keamanan internasional. Jadi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Rama, yang kedua ada Diva, yang ketiga ada Dava, yang keempat ada Anta, yang kelima ada Joy, yang keenam ada Vivi, yang terakhir dari saya sendiri. Jadi materi pertama itu akan disampaikan oleh Rama. Rama, dipersilakan. Introduction. Konstruktivisme telah menjadi pendekatan teoritis yang semakin menonjol dalam hubungan internasional sejak kemunculannya pada 1980-an. Menggambar pada kombinasi pendekatan sosiologis dan teori kritis, konstruktivis berpendapat bahwa dunia dibentuk secara sosial melalui interaksi intersubjektif, bahwa agen dan struktur saling terbentuk, dan bahwa faktor-faktor ideasional seperti norma-norma, identitas, dan gagasan-gagasan pada umumnya merupakan inti dari konstitusi dan dinamika politik dunia. Pengecualian dalam kasus ini adalah sekolah Copenhagen, yang mengembangkan kerangka kerja untuk mendekati konstruksi keamanan berdasarkan tindak tutur yang menunjuk isu atau aktor tertentu sebagai ancaman eksistensial. Materi kedua akan disampaikan oleh Diva. Pada Diva, dipersilakan. Jadi pada tahun 1989, konstruktivisme dijelaskan pertama kalinya oleh Nicholas Onuf dalam bukunya yang berjudul World of Our Making, yang merupakan pendekatan teoris yang dikaji secara luas dan telah digunakan pada berbagai macam isu untuk studi hubungan internasional, yakni keamanan, ekonomi politik, hingga organisasi internasional. Dari perspektif realis, konstruktivisme umumnya menghindari fokus pada politik kekuasaan keamanan dan sebaliknya fokus pada pengembangan norma-norma jinak untuk mengelola persaingan antar negara, bagian, dan melembagakan bentuk komunitas politik yang lebih luas. Persepsi tersebut tidak hanya menunjukkan komitmen kaum realis terhadap konsepsi militer dan penggunaan atau ancaman kekuatan, tetapi juga terkait karikatur konstruktivisme dalam hubungan internasional. Kemudian konstruktivis berpendapat bahwa pendekatan mereka sebenarnya memungkinkan pemahaman dinamika yang lebih canggih dan lengkap secara tradisional dikaitkan dengan pendekatan realis terhadap keamanan dari pendekatan sifat kekuasaan umumnya, terhadap dilema keamanan dan keseimbangan kekuasaan. Friedrich Kratochvil dan juga Alexander Wen berpendapat bahwa pendekatan konstruktivis itu mampu untuk berdamai dengan periode perubahan struktural yang dimungkinkan oleh aktor strategis dalam politik dunia. Yang paling menonjol adalah akhir dari Perang Dingin. Kemudian pendekatan dalam posisinya sangat kuat relatif terhadap teori strukturalis seperti neorealisme yang mengasumsikan seperangkat kepentingan yang dipegang oleh semua aktor yang diciptakan oleh sifat dari sistem internasional itu sendiri, tetapi juga terkait karikatur konstruktivisme dalam hubungan internasional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dava. Pada Dava, dipersilakan. Jadi perspektif konstruktivisme itu melihat bahwa keamanan adalah konsep yang dibangun secara sosial. Dalam artinya, keamanan itu merupakan suatu hasil dari interaksi-interaksi sosial yang terjadi antar aktor. Antar aktor yang dimaksud ini berupa negara ataupun lembaga-lembaga. Melalui interaksi tersebut, ditentukannya berbagai identitas dalam keamanan. Suatu negara akan memandang negara lainnya sebagai teman ataupun musuh tergantung dengan interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Interaksi sosial yang dimaksud dapat berupa sejarah ataupun budaya masing-masing aktor. Sebagai konsep konstruksi sosial, terdapat juga istilah norma. Norma adalah tingkah laku yang diharapkan dilakukan oleh para aktor dengan identitas tertentu. Dalam hal ini terdapat hubungan antara identitas dan juga norma. Suatu negara yang memiliki identitas tertentu akan diekspektasikan bertingkah laku sesuai dengan identitas tersebut. Tergantung apakah identitas dan norma tersebut merupakan hal yang buruk, akan menentukan suatu aktor sebagai ancaman terhadap keamanan atau bukan. Identitas dan norma juga memberi batasan terkait aksi politik yang layak dan sah untuk dilakukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anta. Pada Anta, dipersilakan. Untuk mengembangkan definisi abstrak keselamatan,
Para konstruktivis bekerja dari gagasan bahwa kita sebaiknya memperhatikan bagaimana keamanan diberikan itu berarti dalam konteks tersebut dan menganalisis konsekuensi ini untuk latihan politik. Dalam mengeksplorasi bagaimana keamanan diberikan itu berarti, konstruktivis telah menekankan bahwa keselamatan adalah situs negosiasi antara para pemimpin politik dan audiens domestik khususnya, dan kontestasi atau antara aktor unik yang mengelaborasi visi unik nilai kita dan cara kita harus bertindak. Gagasan keamanan ini dijadikan sebagai domain negosiasi di antara aktor yang mengaku berbicara untuk lembaga terpilih dan kontributor kelompok dalam karakteristik luar biasa dari pendekatan konstruktivis terhadap perlindungan. Dalam pendekatan realis, perlindungan dilakukan pada tingkat elit kebijakan dengan negosiasi antara elit liputan dan publik yang sedikit atau tidak berfungsi sama sekali. Sementara itu, dalam taktik struktural publikasi, publik trendy suatu negara merupakan tujuan yang luar biasa pasif dari wacana peliputan elit yang mengikat laki-laki atau perempuan dengan negara bangsa, menurut Campbell 1992. Pendekatan konstruktivis menentang posisi tersebut dan menunjukkan pentingnya panduan publik untuk atau persetujuan terhadap wacana elit. Mereka juga menyarankan bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat kuat untuk memperhitungkan kasus-kasus di mana individu masyarakat umum di wilayah geografis, contohnya untuk mempengaruhi pertukaran di luar negeri, dan praktik kebijakan keamanan. Perubahan tersebut mungkin saja muncul melalui lukisan berbagai aktor non-negara dalam mengubah konteks normatif di dalam fungsi elit peliputan. Sumber Keck and Sicking 1998. Elit politik adalah tokoh penting dalam metode ini, namun berbagai aktor yang berbeda terlibat dalam penciptaan keamanan. Menurut Stuart Croft 2006, sebagai contoh mencontohkan peran media dan gaya hidup populer dalam setiap reproduksi dan kontestasi narasi keamanan pemerintah negara bangsa dalam konteks perang melawan teror. Untuk konstruktivis vital, oposisi atas cara untuk mendefinisikan keamanan dan ancaman terhadapnya dimainkan dalam pilihan berbagai konteks, semua mungkin dengan implikasi politik yang penting. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marisa Joya. Kepada Joy dipersilahkan. Agents, structures, and chain. Dalam perspektif konstruktivisme, agen dan struktur memiliki hubungan yang saling membentuk. Dari hubungan yang saling membentuk ini, menunjukkan bahwa perubahan dapat selalu terjadi. Contohnya, agen, yakni aktor negara, dapat membawa perubahan terhadap struktur internasional melalui tingkah laku agen. Hal tersebut bisa terjadi karena interaksi antar subjek dalam sistem internasional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Kepada Vivi dipersilahkan. Ketika berbicara tentang perspektif konstruktivisme, ada yang namanya The Copenhagen School. Jadi Copenhagen School ini itu adalah sebutan untuk upaya terpadu pengembangan teori atau framework untuk studi keamanan di dalam perspektif konstruktivis ini. Nah, jadi awalnya Copenhagen School ini adalah label agenda penelitian yang dilakukan sejak awal 1990-an di Institut Akademisi Perdamaian Copenhagen di Denmark. Nah, jadi di sini itu diadakan penelitian serta pengamatan argumen-argumen tentang operasi keamanan yang berada di Eropa. Dan pusat karya-karyanya itu adalah karya dari Barry Buzan dan juga Ole Wever di Copenhagen School yang berfokus pada bagaimana sih keamanan itu sendiri diberi makna melalui proses intersubjektif dan apa efek politik konstruksi keamanan ini. Nah, jadi dalam mengembangkan kerangka teoris yang relatif elegan dan juga ketat ini, ada beberapa kritik atau pertanyaan yang ternyata tidak dapat terjawab ketika kita menggunakan framework Copenhagen ini. Yang pertama yaitu, bagaimana kita tahu ketika suatu masalah telah berhasil disekulitisasi? Yang kedua, audiens mana yang perlu diyakini tentang legitimasi langkah sekuritisasi? Yang ketiga, dapatkah bentuk representasi selain ucapan, misalnya gambar, bertindak sebagai gerakan sekuritisasi? Yang keempat, seberapa signifikan ruang gerak aktor dalam positioning, dan yang kelima, aktor atau isu yang berbeda sebagai ancaman. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Rama. Kepada Rama dipersilahkan. Dalam hubungan internasional, konstruktivisme sering lebih mudah dikaitkan dengan pengembangan norma-norma
untuk pemerintahan global dan peran faktor ideasional dalam politik dunia. Secara umum dibandingkan dengan politik kekuatan militer yang mencirikan sebagian besar akun keamanan dalam politik global. Namun, konstruktivis akan berpendapat benar bahwa alat analisis mereka memungkinkan pemahaman yang jauh lebih canggih tentang dinamika keamanan tradisional daripada pendekatan keamanan tradisional. Konstruktivis dengan penekanan bersama, mereka pada konstruksi sosial keamanan berada dalam posisi yang sangat kuat untuk memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana keamanan bekerja dalam politik global, dan bagaimana konsepsi penting secara politis tentang keamanan dan ancaman benar-benar muncul di tempat konteks yang berbeda. Berikut tadi merupakan presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.